Ya, halo, selamat berjumpa. Semoga dalam keadaan sehat selalu, rizki Anda melimpah dan berkah ya. Kembali kita belajar bersama di channel Matematika SMA, dan judul kita kali ini adalah tentang pembahasan soal USM STIS ya. Oke, baik, langsung saja kita akan bahas soal USM STIS, dan kali ini kita akan fokus di bagian aljabar. Oke, langsung soal yang pertama. Soal yang pertama itu ada perbandingan X, Y, Z ya. Oke, langsung soal nomor 1. Pertanyaannya adalah X per Z sama dengan titik-titik. Sementara di soal itu diketahuinya X-nya dibagi Y, Z-nya juga dibagi Y. Ya sudah, kalau begitu jadi teknik efektifnya ini yang atas, maksudnya pecahan XY, X per Z, maksudnya atas sama bawahnya sama-sama saya bagi Y. Nah, begitu. Jadi sama-sama dibagi Y. Kalau sama-sama dibagi Y, jadinya adalah X dibagi Y per Z dibagi Y, seperti itu. Nah, langsung bisa kita dapatkan, kita tentukan nilainya. X per Y-nya 3 per 2 per Z per Y-nya 4 per 5, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kalau ada pecahan dibagi pecahan, pecahan yang bawah biasanya kan naik ke atas dibalik ya, bagi jadi kali tapi dibalik. Nah, selesai. Kalau perkalian hitungnya kan atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. Jadinya adalah atas kali atas 15, bawah kali bawah 8. Selesai. Jawabannya yang E. Semoga bisa dipahami ya. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 2. Nah, ini ada bentuk pertidaksamaan ya. Oke, soal nomor 2. Yang pertama itu ada nilai X. Katanya nilai X-nya adalah tengah-tengah 25. Jadi kalau nilai X-nya di antara 2 dan 5, jangan langsung ditebak X-nya berarti 3 dan 4. Nah, jangan gini ya. Nah, karena X, Y-nya bukan bilangan bulat ya. Nah, tidak dikatakan X, Y-nya bilangan bulat. Yang bilangan bulat itu adalah hasil dari X plus Y gitu ya. Jadi X, Y-nya belum tentu bilangan bulat, dan memang bukan bilangan bulat ya, karena secara simbol X-nya boleh 4, gitu ya, 4, sekian gitu maksudnya. Oke, lanjut. Jadi yang kedua nilai Y-nya di antara 3 dan 7. Jadi lagi-lagi jangan ditebak Y-nya 4, 5 atau 6. Nah, belum tentu ya, dan bukan justru ya. Y-nya bisa 6, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaannya adalah jumlah bilangan bulat, maksudnya bilangan bulat terbesar dari X ditambah Y. Oke, supaya bilangannya sebesar-besarnya dan bilangan bulat, misalkan saja ya, saya analisa X-nya berarti misalkan yang besar saya ambil 4,5 lah gitu. Kalau X-nya 4,5, supaya jumlahnya hasilnya bilangan bulat, berarti Y-nya harus yang besar harus 6,5 ya, jangan 6,9, nanti tidak bulat. Selesai. Ini kalau dijumlah hasilnya adalah 11. Ya, seperti itu. Oke, seandainya sekarang kita coba jawab menggunakan teknik yang lain ya. Jadi tekniknya adalah langsung saya jumlahkan. Nah, langsung saya jumlahkan. Jadi pertidaksamaan, kedua pertidaksamaan ini langsung saya jumlah. 2 tambah 3-nya 5, X tambah Y, X tambah Y. Lalu yang kanannya 5 tambah 7, 12. Seperti itu. Nah, ternyata sekarang kita bisa lihat secara simbol jumlah X dan Y, X ditambah Y, hasilnya di antara 5 dan 12, di tengah-tengah
12 ya. Berarti ekspresi jumlahnya 12 tidak mungkin karena kurang dari 12. Berarti bilangan bulat terbesar ya kurang dari 12, yaitu nilainya adalah 11. Selesai ya. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga berarti ya. Nah, ini dia soal nomor 3 yang saya tampilkan di thumbnail, di gambar tampilan awal ya, di cover. Oke, langsung soal nomor 3. Soal nomor 3 itu katanya A-nya kurang dari B. Berarti karena A-nya lebih kecil dari B atau B-nya lebih besar dari A, nanti kalau ada pertanyaan, nah itu kan ditanyanya B min A ya. Berarti B-nya kan lebih besar. B-nya lebih besar dari A, besar kurang kecil, berarti hasilnya positif gitu ya. Oke, berarti yang ini hasilnya adalah positif. Oke, selanjutnya yang bawah. Ini kan pertanyaannya B min A per A plus B sama dengan titik. Kalau B min A hasilnya pasti positif karena B-nya lebih besar. Lalu A plus B hasilnya, sebenarnya A plus B hasilnya bisa plus bisa min ya, karena bisa jadikan A B-nya dua-duanya negatif. Tapi kalau saya lihat dari nilai ini nih, A kuadrat tambah B kuadrat, kenapa kok ini hasilnya minus, min 4AB? Padahal kan kalau dikuadratin positif, ini kok malah min. Berarti supaya hasilnya positif, salah satunya gitu ya, A atau B harus negatif. Tapi dilihat dari sini berarti A-nya saja yang negatif ya, karena kalau B-nya negatif nanti A-nya negatif. Jadi ini bisa dilihat dari sini, kesimpulannya adalah A-nya negatif, B-nya jangan negatif gitu ya. Oke, jadi nanti bisa positif gitu ya. Jadi A-nya negatif, oh ini B-nya harus positif ya, harus lebih besar supaya hasilnya positif, karena itu di PG-nya semuanya positif gitu ya. Saya menjelaskan ini kalau ada yang mengkritisi gitu ya, karena sebenarnya tidak harus dikritisi. Oke, langsung teknik penyelesaian soal ini adalah B dikurang A per A ditambah B. Tekniknya adalah sama dengan B min A per A tambah B. Caranya adalah saya kuadratin diakarin. Nah, seperti ini. Jadi inilah tekniknya. Kenapa seperti ini? Idenya apakah itu boleh? Ilustrasinya seperti ini. Misalkan 3 itu kan sama saja saya kuadratin, saya akarin, kan sama saja akar 9. Oh, berarti 3 gitu ya. Nah, itu dia maksudnya. Oke, baik, lanjut. Sebentar. Selanjutnya adalah kenapa ini saya kuadratkan? Karena diketahui di sini ini ada bentuk kuadrat, A kuadrat ditambah B kuadrat, itu maksudnya kenapa saya kuadratkan begitu. Langsung jadinya adalah akar dari, nah ini kalau dikuadratkan ada tengahnya 2AB gitu ya, jadinya adalah B kuadrat min 2BA atau 2AB, sama saja lah ya, ditambah A kuadrat. Yang bawah juga sama, dikuadratkan, A plus B dikuadratkan A kuadrat 2AB B kuadrat. Oke, baik, langsung kita masukkan nilainya. Maksudnya adalah ini ada B kuadrat, sebentar, ada B kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, B kuadrat A kuadratnya kan jumlahnya min 4AB. Nah, itu maksudnya gitu ya. Selanjutnya adalah min 2AB, bawahnya juga sama, ini ada A kuadrat tambah B kuadrat adalah min 4AB gitu ya. Selanjutnya ditambah 2AB. Oke, lanjut. Akar dari yang atas jadinya min 6AB, bawahnya adalah min 2AB. Jadi jangan khawatir ya, ini kok akar min melulu, ternyata minnya hilang gitu ya. Oke, jadinya adalah
min dibagi min plus AB-nya kecoret gitu ya. Jadi AB-nya AB dibagi AB kecoret, sisanya adalah 6 dibagi 2 selesai, yaitu akar 3. Jawabannya adalah yang C. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, soal yang terakhir bisa kita lihat. Nah, tapi mohon maaf ini soalnya bukan STIS ya, soal SIMAK UI. Karena maksud dari yang saya tampilkan USM STIS versus SIMAK UI bukan berarti membanding-bandingkan, tapi hanya menunjukkan bahwasanya ada kesamaan. Artinya adalah tidak masalah kalau kita belajar persiapan USM STIS tapi belajarnya dari soal SIMAK UI, karena ternyata ini dia salah satu buktinya, salah satu ya, ada yang sama. Dan sebaliknya, jadi kita boleh belajar persiapan soal tes A dari soal tes B, seperti itu. Nah, maksudnya seperti itu ya, jadi bukan membanding-bandingkan. Oke, baik, saya rasa cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf ya. Semoga bisa dipahami. Salam di rumah aja.